Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillah, bersyukur pada Allah SWT. Kembali kita masih diberi nikmat untuk menuntut ilmu agar supaya hati kita bisa terus terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa Bapak, keutamaan para penuntut ilmu itu luar biasa. Sebagaimana pernah saya sampaikan, pertama dari segi pahala, yaitu duduknya kita 1 jam di dalam mencari ilmu akan diberikan pahala seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian keutamaan yang berikutnya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin rezeki dari para penuntut ilmu. Namun ancamannya juga, ketika orang mencari ilmu dengan tujuan dunia, yang namanya dunia itu bisa materi, bisa pujian, bisa sanjungan, pengakuan, atau apapun, maka diancam oleh Allah tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya saja Allah tidak kasih. Maka murnikan niat kita di dalam mencari ilmu, bahwasannya tujuan kita adalah hanya karena mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Dan saya yakin semangatnya Bapak-bapak, meski di tengah kesibukan, bukan kesibukan kampanye tapi ya Haji, kesibukan pekerjaan, lelahnya aktivitas, mungkin ada yang kurang sehat karena ngangkuti beras 120 karung gitu. Namun tetap bersemangat, semoga benar-benar dibalas oleh Allah dengan ridhonya. Jadi merasakan betul Pak. Jadi kula kembali belajar itu Masya Allah ya, dari jam 1 sampai jam 3 Pak, pagi. Jadi nonggoni jadwal kuliah, lamun turu bokat keliwat, lamun ditonggoni baya rada antep matane, jadi kopine rada akeh, pragat kuliah kembung wetenge Pak. Nggih, saking pengennya belajar Pak. Masya Allah, sing gurune beli katon raine konon kah? Karena masyayikh Saudi paling anti buka video, tulisan karo suara. Jadi nggak boleh ada yang buka video dalam aplikasinya. Jadi kadang bakal bari ngantuk tekan ngendi kan, bari ndeleng tulisan kitab ya kan. Jadi itu karena ada rasa cinta pada ilmu gitu Pak. Seperti Bapak datang ke sini, oh ya saya pengen ilmu gitu. Makanya ngantuk, pegel diterjang, udan dilawan. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia adalah budaknya. Bapak-bapak mencintai ilmu, yang menjadi budaknya ilmu. Bagian ngantuk, bagian kipasan, ngiprit, ya ditekani. Sepira panasnya juga, karena sudah menjadi budak ilmu Pak. Orang kalau udah cinta sesuatu, sudah jadi budaknya. Orang cinta manuk, jadi budak manuk. Cinta pancing, budaknya mancing. Cinta apapun akan jadi hambanya.
Sing aran hamba aku nurut ning majikan. Nggih, tanpa terbebani. Dari istri aku lah, aduh jadi lagi ngurusi majikan ya. Bakal lagi ngurusi manuk, lagi ngurusi majikan. Bakal lagi ngurusi pancing, ngurusi majikan kan. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Itu catat benar-benar. Orang mencintai ilmu juga jadi budaknya ilmu. Mau ngantuk, mau apa, mau jauh. Nah, Imam Syafi'i bagaimana beliau berguru kan? Dulu belum ada pesawat. Bagaimana Imam Syafi'i menuju Basrah? Lunga bae Pak Karemboke. Menuju Mekah berguru ning Imam Malik, lunga bae. Keliling-keliling 70 guru beliau datengin jalan kaki. Cintanya beliau kepada ilmu. Sama orang cinta duit sama kan. Jam telu juga mangkat. Balik peteng maning, miang peteng balik peteng. Itulah ketika mencintai sesuatu harus siap konsekuensinya. Diperbudak oleh sesuatu tersebut. Mencintai perempuannya sama. Orang mencintai Allah sama. Bangun malam gitu kan, nggak akan berat, nggak akan terbebani. Cinta sama Allah. Allah manggil saya. Wa minal laili fatahajjad, kata Allah, pada sepertiga malammu bangunlah untuk tahajud. Allah yang nyuruh. Saya cinta pada Allah, bangun. Bagian bari merangkang, rambatan, ngantuk sih. Mendek ning WC lenggut-lenggut. Dengut-dengut biasanya kan. Nah, itu karena cinta pada Allah. Subhanallah. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan cintanya kepada Allah. Allahumma amin. Dah cinta ilmu aja dulu. Kun aliman au muta'aliman au muhibban. Jadilah orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang mencintai keduanya. Nah, bapak-bapak kan jadi orang yang menuntut ilmu, luar biasa. Maka kita insya Allah sudah mengikuti jejak para ulama. Kan gini Pak, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Besok di padang mahsyar manusia akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta baginda Rasul SAW dikumpulkan dengan beliau. Cinta ulama mengikuti jejaknya, belajar, ngaji, kajian, insya Allah dikumpulkan. Cinta siapa, idola siapa, ngefans siapa, dikumpulkan. Pak Haji, cinta Prabowo dikumpulkan dengan Pak Prabowo. Oke. Jadi insya Allah kita ngaji ini bentuk dari kita mencintai para ulama. Apa sih yang diwariskan Nabi pada ulama? Ilmu. Kenapa ulama dikatakan warasatul? Karena mewarisi ilmu. Nah, kula-kulaan ki harapan mah dengan semangat ngaji belajar ini menjadi pewarisnya ulama. Kan begitu, Pak? Ulama pewaris Nabi, kula-kulaan ki bawang benciritan ke gedang butiti ke. Lamun gedang paling ujung, cilik-cilik. Tapi gelem ngaji, gelem kajian, gelem belajar, bentuk kita mencintai tingkah laku ulama dengan harapan kita ini menjadi pewaris ulama. Gitu, Pak. Baik. Namun, Pak, dalam perjuangan kita mengikuti jejak para ulama itu tidak mudah. Gak mudah, Pak. Karena apa? Setane tidak akan tinggal diam. Setan gak akan diam. Ada orang pengen baik,
Dan setan nggak pernah tidur. Kita anak ngantuk, kayak anak tidur ya. Setan beli ngantuk, goda manusia. Kapan lengere? Jadi setan itu sudah menaruh tali Pak di hati kita. Perlu diketahui, setan itu sudah menaruh tali. Nah, tali ini ketika kita lalai, maka dengan otomatis akan mengikat. Gitu. Nggak ngaji, nggak zikir, nggak ibadah, larut dalam maksiat, tali yang setan pasang ini akan menguat. Setan mah kari nyentrek bae Pak. Sentrek, nah gitu. Ketika kita kumpul, diingatkan maning, ta'awun dalam belajar itu kan, maka tali itu kendo, tapi nggak pernah lepas Pak, nggak pernah lepas. Sedikit lengah, dikencengi maning. Jadi setan cuma gawene ki narik tali bae, kayak ngejar layangan. Bakal wis kencang, wis enak kok. Arep ditarik ngiwe, jalan ngiwe. Wis ga aja anu maning. Wis ga aja tahajud maning. Wis ga salate kalem-kaleman bae. Ditarik nih setan ngiwe. Set. Kok ujung-ujungnya nih setan ditarik kok jungkel, Pak. Sandal sekali jret jungkel. Nah itu. Maka Ibnu Athaillah mengatakan idza alimta ayyuhal murid, ketika kalian mengetahui wahai murid. Siapa murid itu? Orang yang pengen bener Pak. Murid itu orang yang pengen bener. Bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia murid SD. Anak SD yang pengen bener. Makanya wong belajar disebutnya murid. Artinya orang yang pengen baik. Muridnya siapa? Muridnya Pak Samsul Arifin. Berarti orang yang pengen bener melalui didikannya beliau. Muridnya siapa? Muridnya Ustadz Kyai Haji Turnaidi. Nah berarti muridnya Kang Edi yang pengen bener. Itu murid namanya. Idza alim ta'yul murid anna syaitana la yaghfulu anka. Setan itu enggak pernah sedikit pun lupa dari kita Pak. Jadi kita nih selalu ada di dalam hatinya setan. Selalu diingat, selalu ya pokoknya kita nih, oh Kang Edi diberikan satu setan khusus yang mendampingi Kang Edi, bukan jin korin ya, tapi setan yang menggoda. Jadi oleh iblis nih setiap orang diberikan satu setan khusus sing mantengin 24 jam khusus. Oh sing weruh wateke Kang Edi, kelemahane digoda karo duit aman, beli seneng duit, digoda karo wadon aman, tipe cowok setia lakarin tokone, digoda karo jabatan aman, beli pengen jabatan, digodane karo apa? Amarah, dugal bae, sewot bae, kelemahannya iki. Masalah setitik sewot, masalah setitik sewot. Kelemahan akan terus dihajar oleh setan. Terus beli mempan KB, maka nyeluk, dauki nyeluk ya Pak. Nyeluk sing lebih dhuwur. Kan wis ustad ke. Celukan kiai setan. Sing wis nggo udang-udang. Dia celuk. Semua sisi enggak masuk. Gampang model mungkin jare kiai setan. Berisiki bae bahwa kamu itu orang yang pinter. Orang yang soleh. Halus. Oh, tiupkan terus di kupingnya. Bisikan terus.
ira ku wis tobat bengen mapriwe. Sehingga ketika ndeleng wong beli bener, enggak emosi, cuma dalam hatinya nah cuma oh wis kok blacklist. Ira ku car mokonon bae tah urip. Beli tobat-tobat tah. Itu sebatas itu. Sudah jadi temannya. Karena sudah menyepelekan orang lain. Sudah jadi temannya. Si modane beli gelem sholat, di sholat, tobat, bangene beli bener, misal, reman Taman Sari misal, Telaga Sari Pak Haji. Nah, begitu masuk umur 50 tahun oleh hidayah sing Gusti Allah. Set, langsung ditancapkan cahaya hidayah. Tanpa sebab, tanpa cobaan, begitu saja cinta pada agama. Sholat 5 waktu, ngaji terus, kajian hadir. Nah, akhirnya setan gak seneng. Diberisikinlah oleh setan. Ketika monene bliki yang sholat dilawan sholat, bliki yang tahajud dilawan tahajud. Apa yang setan bisikin? Mang, kayane mah Taman Sari ki sing waya mene tangi sholat ki wiridan ki cuma sampean. Dudusannya kon sing ikhlas ki cuma sampean. Karena sampean wis ngaji al-hikam. Wong wirid kudu ikhlas. Iya ya. Kita mah wirid gak usah pengen dunia. Pengen ikhlas. Pengaku dah hilang semua pahalanya Pak. Sret. Kayak di refresh. Gampang banget kan setan? Segampang itu. Maka ketika kita tahu barang yang jadi bekal kita meninggal menghadap Allah, ya amal. Menghadap Allah amal. Ketika amalnya dicek and recheck, sholat tahajud gugur, sholat jamaah gugur, puasa gugur, sedekah gugur kabeh. Pantesan si model mengkonon biasanya ketika selangkah maning mancing surga kegeleong Pak. Jadi wong arep mancing surga kan dalam hadis dijelaskan ana sing secepat kilat. Begitu pel sikil set teka. Ana sing kaya mobil ngebut. Ana sing kaya wong Melayu. Ana kaya wong melaku. Ana sing merangkang. Ana sing ngesot. Ana sing grawilan. Nih sore geni grawilan, tapi tekan surga. Wis grawilan kari secawelan maning kejebur. Si model apa sih mungkinen ki? Lah itu tadi model-model yang ibadahnya seperti tadi. Baik, dilanjutkan. Idza alimta ayyuhal murid anna syaitan la yaghfalu anka, setan gak pernah sedikit pun melupakan kita Pak. Dari apa? An idlalika wa aghwaika, dari menyesatkan kita dan menipu kita. Wa muharibatika, dan merangi kita. Enggak sedikit pun. Sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, la atainahu min baini aidihim wa min khalfihim al-ayah. Wa qad warada, dan ada sebuah hadis, anna likulli akadin minan nas syaitanan wadian. Dan sesungguhnya pada dalam diri setiap manusia ada satu setan yang ditempatkan khusus. Hortumuhu ala qalbihi, yang mengikatkan tali di dalam hati manusia itu. Setan tadi, satu setan itu
khusus ajudan manusia kudu ajudan siji-siji yang mengikatkan tali di dalam hati kita. Fa idza ghafala an dzikrillah waswasalahu, ketika lupa dari zikir kepada Allah langsung diberikan rasa was-was di dalam hati kita. Kadang kita kan ragu ketika kumpul di kajian. Oh iya, kuat, talinya kendor, iman kita kuat, kadarnya meningkat. 4 hari setelah kajian sibuk kenang mola, sibuk kenang jentul lingguri masjid. Kenapa jentul lingguri masjid? Pedati kan? Sibuk kenang aktivitas, lupalah ilmu kita. Ketika lupa, apa yang terjadi? Maka emosi meningkat, meninggalkan sholat nggak berdosa, nggak merasa bersalah. Kalau nggak sholat asar 5:30 biasa baik, sehari nggak baca Quran orang rasa salah, bohong biasa baik, sewot banting apa biasa baik, nyepelekakan uang biasa saja. Karena apa? Lupa zikir kepada Allah. Maka caranya gimana Pak agar selalu ingat? Pertama, berkumpullah selalu dalam majelis-majelis kebaikan. Nggak di sini, dimanapun. Karena di dalam majelis itu kita diingatkan. Harus ada episode kumpul itu. Nggak bisa Pak kita sendirian. Ketika kita sendirian, maka lamun wedus kah terpisah dari gerombolan. Serigalane wani. Jadi ketika ana wong angon wedus, khususnya ning Arab, ini kene wis langka serigala ya. Aneh ning Upin-Ipin serigala. Serigala. Nah, di daerah Timur Tengah pada zaman Nabi, kenapa Nabi mengeluarkan hadis itu? Serigala itu selalu mengikuti penggembala kambing, gitu Pak. Ketika ana wong angon wedus, serigala lagi selalu ngawasi dari atas bukit, memantau. Baka anak wedus siji terpisah, langsung diserang, brek, dimakan. Tapi ketika wedusnya bareng-bareng, serigala nggak berani. Itulah sama dengan setan. Ketika kita berkumpul di majelis ilmu, mendengarkan nasihat kebaikan, saling mengingatkan. Awas, majelisnya aja ngebahas dunia ya Pak. Bahkan majelisnya pengen sugih, ayo ning kuburane Ki Buyut Keder. Jadi Pak, minggu lalu, 5 hari yang lalu lah, kula ketakan tamu 6 orang, nggak kenal kula ga, tiba-tiba baru lawang guri malah, tamu iblis ngarep, lawang guri, begitu masuk, keterima, kinsun sedulu sing di, jadi kami ini je muridnya Buya Sakur, sing biasa kajian yang alas kholwat. Setelah Buya wafat, mereka kehilangan arah. Itu. Jadi gini Pak, orang ketika sudah mahabbah pada gurunya, kadang ketika gurunya itu meninggal, itu kehilangan. Seperti Abu Bakar kan, Umar, sobat Umar. Begitu mahabbahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau itu marah.
Siapa sing ngomong Kanjeng Nabi mati, wafat? Wah, dicabut pedangnya boleh. Menek akan wong sing ngomong. Langsung tegorok. Saking cintanya kepada Kanjeng Nabi. Kemudian jare Abu Bakar kah? Diomongaken baka ira nyembah Gusti Allah beli bakal mati. Tapi lamun nyembah Muhammad terus mati. Gitu kan? Sama, kadang murid ketika mahabbah. Kula dua guru, Kiai Rifai, beliau begitu mencintai gurunya. Begitu mencintai gurunya, memang gurunya picak, Pak. Picak terus hidupnya hanya untuk ibadah. Ketika gurunya wafat, gurunya kula ya limbung. Kayak kehilangan arah. Nah ini harusnya nggak boleh begitu. Tapi ada saat beberapa hari itu begitu pasti. Kehilangan, begitu berduka. Sebagaimana Jalaluddin Rumi gitu kan. Ketika berpisah dengan gurunya, wah langsung bait-bait cinta. Satu buku. Tapi disalahgunakan, diartikan nang ABG disangka cinta pada sesama. Padahal itu cinta pada sang pencipta. Mengagumi dalam diam, memuja tanpa kata. Itu saking gak bisa berkata-kata. Begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu Rumi. Nah, 6 orang ini teka menggula bahwa kami ini seperti kehilangan arah setelah Buya wafat. Setelah Buya meninggal. Terus ke sini mau apa? Bagaimana? Ya kami mau diarahkan. Setelah Buya nggak ada, kami harus bagaimana? Harus seperti apa, gitu kan? Nah, harusnya seperti itu. Apa yang udah guru kita ajarkan, kita amalkan, gitu. Maka mereka seperti apa? Domba terpisah dari sing angon ya kono enggak? Gembar-gembur ngalor ngidul maineku dikokon sapa. Nah, di antaranya permasalahan yang mereka bawa di desanya ada kebuyutan. Buyutnya arete buyut keder. Di daerah Kempet, Pak. Buyut keder bener ana. Masyarakat desa Kuen baka acara Isra Mi'raj di masjid, acara rajaban sepi, tapi bakal ngunjung buyut keder terjun kami mono patungan tong boro 50.000 gak kompak kanggo nanggap sandiwara ning buyut keder. Nah mereka ini gelisah harus bagaimana mendidik masyarakat. Nah, pokoknya kayak lagi bingung ditinggal guru, ndeleng keadaan masyarakat lebih condong kepada buyut keder. Kinje apa karena aran buyutnya buyut keder, masyarakat ki selalu keder bae. Ya wis, buyutnya diganti bae arane. Dibacaki, bokatnya masyarakatnya gelemeng masjid. Kini ki masyarakat keder ki kenang buyutnya aran keder. Nah seperti itu Pak. Akhirnya tak jelaskan tentang nama. Kadang kenen Pak, ada orang namanya Muhammad, tapi kelakuannya tukang kucelak, benar. Ada orang namanya Soleh, tapi tukang mabok. Soleh. Okay. Kula melakukan riset Pak. Iki ilmu titen ya. Ilmu titen. Sebagaimana Mbah Maimun ilmu titen beliau diantaranya sing sapa wonge pengen duwe anak ahli Quran, maka umahe pertama kudu sering diwacakan Quran. Sing kedua, jadikan tempat belajar mengajar Al-Quran.
Sing sapa wonge pengen anake dadi ahli ilmu, maka jadikan rumah itu tempat belajar. Jadi ketika di rumah silakan nyetel YouTube tapi belajar di sini. Silakan nyetel apa tapi belajar ilmu agama. Ilmu titen. Nah, kula mengkenen mengamati. Kenapa orang namanya bagus, kelakuannya buruk? Karena pemanggilannya nggak bener. Namanya Soleh, lagi cilik kading ngalem dibeluke oye. Nanang oye. Pengen nyambutan. Hati-hati Pak. Aja dikonokaken Pak. Soleh panggil Soleh agar jadi doa. Arane Muhammad nanang Ahmad. Muhammad jadi Ahmad. Kalau Ahmad betul. Kalau dipanggilnya jadi Ahmad berbahaya. Oh. Fatimah bagus. Panggil Fatimah. Jangan Fatimah. Kalau manggilnya Fatimah, insya Allah akhlaknya seperti Fatimah Az-Zahra. Panggil sesuai namanya. Namanya Zainab, dibeluknya Jenab. Arane Hanafi. Harapane akhlaknya seperti Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Nang apa dari kanapi? Ya paling kan badek dikit ya. Kanapi diceluknya. Go. Coba ningan. Arane Umar. Dari kecil sampai sekarang dibeluk Umar. Alhamdulillah. Bener terus sampai sekian. Karena gunanya bener Umar. Coba lawan beluk kayak Umang. Sejen. Sok titene beli percaya. Oh pulane bakal ngupai anak aja kading ngalem marane dure masih cilik. Oh bakal dikudang kau ora? Nanang oye, nanang oye. Anak sapa. Pantes. Tadi net tukang adu ayam. Sok titene beli percaya Pak. Nah, Khaliq. Oh, Pak Haji Khaliq ora? Nama lengkapnya Pak Haji Khaliq Abdul Khaliq duduk. Karena nggak boleh kalau nggak ada Abdulnya. Kalau Khaliqnya baik, sang pencipta. Berarti sama saja Tuhan bahasa Indonesia deh. Maka kalau nama-nama Asmaul Husna harus digandeng dengan Abdun. Ya, Abdul Khaliq, Abdul Jabbar. Oh, harus aja Abdul To'am, hambai panganan. Jadi tukang mangan kok ini. Nah, kayaknya Pak Haji Olik waktu namanya dibeluknya Olik. Oh, ya, pantas rada badan dikit waktu namanya. Nah gitu Pak Haji. Maka Muafik aja dipanggil Apik. Muafik. Oh, Sing komplit. Muafik. Ya Muafik aja. Pik aja Apik. Pik. Islam nih bisa. Pripun? Riksa. Iya masing-masing. Pancing dule. Jadi nama aja mengikuti William Shakespeare. Dari William Shakespeare kah penyair Prancis, apalah arti sebuah nama? Itu salah. Nggih, dalam Islam nama itu doa dengan catatan dipanggilnya bener. Aja Hanafi jadi Kanapi awas.
Salah dulu sih. Hanafi pakai fa, ha kecil. Tuh anaknya Kang Umar. Waktu aduh, aduh. Anaknya Kang Umar waktu cilik Hamda Sahia. Gering-geringan bae, Pak. Titik-titik kering, titik-titik kering. Ganti Safia, sehat. Sehat terus alhamdulillah. Maka bakal kiai urang ngali aran kah dudu mitos. Oh. Nggih, maknane dibagusi. Pulane bakal mangkat haji, ya kan? Diganti sing arane cartem kah. Darwijem, warjem, kasjem, lamsijem. Diganti arane bakal mangkat haji kah. Harapane sampai umah kelakuan ning Mekah bener tekang umah dadi ben aja bener waktu ini Mekah ya bae. Ning Mekah kelakuannya Masya Allah nilu ala ke Kanjeng Nabi. Tekang umah dari Dajjal. Wakaji Idul Fitri nyawer ning sing Depok wakaji. Astagfirullahaladzim. Nah maka panggillah nama dengan baik. Nah kula niteni mereka begitu 6 orang ini menanyakan bab nama. Di antaranya Buyut Keder Kuan. Jadi oleh boleh jadi ganti arane oleh sun. Ganti. Tapi istikharah dulu dia Islam atau tidak. Hati-hati. Wa ma doaul kafirina illa fi dolal. Tidak ada doa dan mendoakan orang kafir kecuali tersesat. Nggak akan nyampe. Hati-hati ketika ngunjung buyut tahlil, pastikan buyutnya itu Islam. Gimana caranya? Tanya sejarahnya, selusuri. Oh, silsilah buyut itu tembusnya mendi. Nah, kalau tembusnya meng Prabu Siliwangi ya belum Islam. Sanggyang Ceracas. Kalau tembusnya meng Syekh Sarip, Baku Sangkan, tembusnya buyut-buyut kining silsilah adalah Islam, silakan tahlil di situ. Aja padu buyut ditakani ditahlili. Nah, baru beli sejarah buyut keder beli baru sih Pak Ustaz. Beri carane ya wis istikharah. Jaluk petunjuk ning Gusti Allah. Kian ki Islam dulu. Baka Islam ya harus diganti bae arane jare kula. Ya kudu diayuri sih. Lamun kulane langsung aja ning anu aja nih. Wah, galak. Langsung dideleng batuke kulane irang beli kone. Cegot. Sarungnya munjuk beli kone. Bun, saya yakin tiap desa ada ngunjung ya. Ada ngunjung kepada buyut, silakan dilihat dulu. Ada ritual kesyirikan enggak? Kalau tahlil ikut kita majekang melu tahlil lebay. Kalau dia buyutnya Islam, silakan ikut tahlil. Kalau enggak muslim ya jangan. Kode buyut keder mana? Telaga Sari wonten Paje. Hana. Mau sing kadang mau malah iya nyatane hari kanggo biasane mah tapi kanggo kunjungan mah sandiwara wajah. Oh, berarti pada bae ya? Ya tugasnya Pak Jolik memberantas kesyirikan. Takbir. Dua. Fala tagful anta aman nasyaka. Maka kalau kita tahu setan gak pernah tidur, setan gak pernah berhenti, setan gak pernah istirahat menunggu kita lengah, tenang. Jangan takut Pak. Kita punya Allah yang gak pernah tidur juga. Kalau setan gak pernah tidur selalu pengen goda kita, kita punya Allah. Fasta'idz billah. Minta perlindungan pada Allah.
Allah pun gak pernah tidur, gak pernah ngantuk, gak pernah istirahat. Siapakah? Wa wallahu ta'ala anil i'tisam wal ihtima' bihi subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yakfika himahu liqauli ta'ala inna ibadi laisa laka alaihim sultanun qaulu ta'ala innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzin. Gusti Allah sampun dawuh mangketen, Pak. Sesungguhnya laisa laka, ketika setan ngomong kan kenen. Ketika diusir dari surga kah? Bi'izzatika wa jalalika, kata setan. Ketika setan diusir dari surga, mereka ngomong gini, bi'izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, la abrahu aghwa bani Adam, saya gak akan pernah berhenti untuk menyesatkan anak cucu Adam. Madum tu al arwah fihim, madamatil arwahu fihim, selagi Bani Adam itu masih hidup. Jadi saya siap diusir dari surga, kata setan begitu. Saya siap diusir dari surga, saya siap jadi musuhmu. Oh coba, saya rela jadi musuhmu, saya rela selamanya di neraka. Tapi demi kemuliaanmu dan keagunganmu, selama anak cucu Adam masih memiliki ruh, saya tidak akan berhenti untuk menyesatkan. Sumpahnya setan, Pak. Janjinya setan. Nah, kemudian kata Gusti Allah, Pak, laisa lahu sultanun, kamu gak punya kuasa, alal ladina, terhadap orang-orang, terhadap mereka manusia, amanu, pertama kriteria setan sing manusia sing kebal setan nih, Pak. Duduk kebal bacok, kawas. Kriteria manusia kebal setan. Pengen dari kebal setan, Pak Haji Oleh? Nah, maka Pak Haji pengen kebal setan, aman dari gangguan setan, tuku jimat ning kula. Maharnya 5 juta atau motor MX, Pak. Baik, dilanjut. Pertama, kriteria amanu, beriman. Beriman, percaya ning Gusti Allah. Syarat utama. Bakal wis beli iman karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi hari kiamat, jangan harap. Iman wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu berserah diri kepada sing aran berserah diri pada Allah ku bagaimana? Enggak merasa hebat, enggak merasa mampu, enggak merasa soleh, enggak merasa ahli ibadah, enggak merasa aki ilmune. Oh, selamat kok, Pak. Tapi berilmu ngerasa, saya orang berilmu, enggak akan selamat. Rajin ibadah ngerasa soleh, beli bakal selamat. Sugi ngerasa sugi sobut, beli bakal selamat. Beli gampang sewot, ngerasa menengan, beli bakal selamat juga. Pulane selalu kena, maju kena, mundur kena, ngiwe tengah, nengen kena. Maka kalau pengen kebal tadi, ya tawakkalun, akui semua hanya karena Allah. Hilangkan keakuan dari dalam diri kita. Udah, keder setan ya. Harap disatakan nih keder. Langkah dalane. Harap disesatakan dari segi ilmu. Dibisiki sebagai wong pinter, wong sing ngerasa dhek wong bodoh sih. Kan begitu. Pulane kan jare Ibnu Athaillah, nanti kita akan ketemu sing sapa wonge ngerasa dheweke beli sombong, maka dia adalah orang paling sombong. Sing sapa wonge ngerasa dirinya tawadu, maka sesungguhnya dia orang yang takabur. Sing sapa wonge ngerasa dheweke pinter,
maka dheweke ku bodoh. Wong ngerasa pinter, berarti bodoh dia. Wong beli ngerti, tapi pengen ngerti, gelem dipae ngerti. Iki bener. Wong beli ngerti, ngerasa beli ngerti, gelem dipae ngerti. Bener, Pak? Aduh, kita mah ya ngerasa bodoh, pengen weruh, pengen ngerti. Dipae ngerti gelem. Ini yang Allah suka. Wong beli ngerti, beli gelem ngerti, beli gelem dipae ngerti. Jahil murokab. Nemen. Murokab itu lebih dari 3, Pak. Tumpukannya lebih dari 3. Terus jahil, bodohnya berarti lebih dari 3. Kan anak, Pak. Wong beli ngerti, sok ngerti, dipae weruh ngeyel. Lawan. Akeh sih mau konon. Beli ngerti, dipae ngerti beli gelem. Karena sok ngerti sih. Udah, ini jahil murokab. Ini yang akan khatamallahu ala qulubi wa ala sam. Ditutup hatinya, ditutup matanya, ditutup telinganya. Allahumma ba'idna fasta'idz billah wal iyadzu billah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari orang atau dari rasa seperti itu. Maka ayo terus kumpul untuk majelis ilmu, dimanapun kapanpun kumpul di majelis ilmu. Maka kata Allah, laisa lau sultan ala ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian iman, tawakal, wal ubudiyah, menjaga ibadah. Anak uang pasrah, betawakal, tapi beli ibadah, beli selamat juga, Pak. Iman, tawakal, ibadah. Semua ibadah, Pak. Sholat, puasa, zakat, baca Quran, zikir. Awas, zikir aja salah juga. Bakal salah tujuan ya sama saja. Yo, zikir berapa? 1000 kali. Pengen apa? Sugih. Ayo wiridan. Pirang jam, 3 jam. Pengen apa? Pengen dihormati Allah. Zikir apa? Kian. Pengen apa? Pengen sakti. Ya wis bakal zikir mengkonon mah li bakal selamat juga. Puncak dari tujuan nikmat sebuah zikir mengenal siapa yang kita zikiri. Siapa yang kita zikiri? Allah. Bahkan anak semakin zikir semakin medikdik. Anak kan, Pak? Bengi ahli wirid ke. Tapi kelakuannya durjana konon. Kelakuannya. Naudzubillah min dzalik. Ada apa dengan zikirnya? Nah itu zikirnya pengen ngundangi jabrik. Ya bakal dari dukun kan pengen ngundangi jabrik. Bisa menerawang, bisa merasakan, bisa melihat, ujung-ujungnya bisa menipu. Bakal jare pesulap merah kan? Bakal beli nipu, cabul. Nah itu, maka jangan zikir malam sepanjang malam pengen parek karo Gusti. Memang di dalam hadis-hadis diterangkan Pak Riyadhus Shalihin kah? Bab menerangkan tentang keistimewaan surat-surat dalam Al-Qur'an. Sing sapa wong maca waqiah pada malam hari atau pada sore hari, maka dia diselamatkan dari kefakiran harta. Hadis yang ngomong, sing sapa wong membaca 10 awal surat Kahfi menghafalkan,
maka diselamatkan dari Dajjal. Terus sing sapa wong baca apa Al-Ikhlas, maka membaca sepertiga Al-Qur'an gitu kan. Tanpa kita berharap faedahnya, ketika kita membacanya otomatis. Maka cek Quran buka waqiah, niat isun baca waqiah agar rencek ini lancar jaya. Lancar jaya rezeki ini Pak. Tapi besok di akhirat nggak ketemu. Malaikat saya baca waqiah loh tiap habis asar. Kok langkat catatan ini kene protes saya. Nggak terima. Apa kata malaikat? Wahai Rizal Dewana putra hebat. Kamu baca waqiah pensugi kan? Ngaku. Beli ngaku tempeling gitu. Akhirnya wis dipai sugi. Ya aja jaluk balesan. Gitu kan? Rizal Dewana Pak Rizal, kamu baca sholawat pengen disenengi nggal wong, terutama wong wadon. Wis tek bae kan wong wadone dari sing asli sampai KW. Kejadian. Si KW berarti bencong. Saking kebablasan sholawate kakean dari si KW ngindil kabeh. Nah, wes aja berharap yen palane. Tapi ketika kita baca waqiah, ya Allah, saya baca waqiah berharap ridhomu ya Allah. Baca waqiah terus berharap ridhonya Gusti. Baka Allah wis ridho Pak. Aja maning sugi. Bapak tuane sugi dinyakaken. Ya wong arane sugi duwe bapak tua berarti. Sugiarto. Itu Pak. Nah, niat diperbaiki. Sekarang gini Pak, tangi bengi melawan kantuk cuma pengen sugi. Kira-kira gimana? Rugi banget jari ulama. Coba tangi bengi, ya Allah saya pengen ridhomu. Allah tahu kita pengen sugi, tahu. Bakal Allah wis ridho manya sugi ya. Nya selamat teh. Siaran barokah kan modon. Siji oleh pitu. Barokah kok. Baka siji oleh siji udah barokah. Nya dipai. Tapi barokah siji oleh pitu. Ngaji alikam. Misal dodok nih kene, oh barokah dari kitab dan pengarangnya. Ilmu oleh, rezeki ini lancar. Kemudian ketenangan hati dapat. Jaburannya oli, mangannya oli, itu barokah. Tapi lamun ngaji online, sing umah oli siji, ilmune bae, iya kan? Go. Pribon, boleh. Niat keberkahan. Jaluk sugi gak oleh. Awas aja disangka belum lagi. Aja salah pemahaman. Tangi bengi tahajud jaluk sugi oleh dianjurkan. Kadang-kadang kita lokatan ngadiri pengajian, ngadiri ning apa? Wuludan atau ning rajaban jaluk barokah. Oleh. Niatkan cari barokah dan ridhonya Gusti. Ajak kari ridhonya Gusti Allah. Sekarang mindsetnya wis ngaji alikam berarti wis arep dadi wali. Engkau pelantikannya di Hotel Aston ya. Pelantikan jadi wali. Kayak rombongan Al Badar ya.
diangkat. Baik, Kenan. Sekarang mindsetnya begini, Kang Arwadi. Wes, semua ibadahnya, semua tangi benginya niatkan pengen mencari ridhonya Gusti. Dah itu. Nanti yang lain-lain pasti ngintil. Ketika kula sampaikan 6 murid Buya mau kah? Mereka ahli wirid loh Pak. Bahkan luruh ijazah wiridan sampai ke Abuya Mufasir di Banten. Abuya Mufasir itu Masya Allah orang istimewa. Gak semua orang bisa ketemu. Mereka udah dapat wiridan itu. Tapi nang apa masih galau baik. Padahal Allah bidzikrillah tatmainul. Ingat, ketahui zikir itu menenangkan. Kenapa mereka masih galau? Pertanyaan ini yang dikupas. Tak takoni siji sampean wirid pengen apa? Rata-rata 6 orang itu pengen sugi rezekinya lancar. Tidak ada, mereka macam-macam. Ana sing PNS, ana sing guru, macam-macam lah. Nah ternyata wiridnya mereka ketika malam sampai subuh itu ya seperti itu. Maka ini tidak akan menghadirkan ketenangan hati. Hati-hati Pak. Baik, dilanjut. Balik lagi ke materi. Sedikit lagi. Ketika kita tahu setan gak pernah istirahat, kita punya Allah sebagai pelindung. Maka doa kita diantaranya, ya Allah bimbing hamba untuk selalu di jalan takwamu. Jangan mengandalkan ilmumu, jangan mengandalkan akalmu, ikhtiarmu untuk melawan setan. Beli bakal selamat Pak. Kita ngandalkan ilmu, ngandalkan usaha, ngandalkan kehebatan kita, perang lawan setan. Beli bakal menang Pak. Jaminan. Karena setan akeh tingkatan nih. Lagi masih santri, setannya santri. Wis dari ustad, setannya kiai. Wis dari kiai, setannya syekh. Wis dari syekh, setannya grand syekh. Wis dari grand syekh, wow, grand syekh. Maka gak akan selamat. Beda kalau kita njaluk perlindungan ning Gusti. Wis selesai. Oh, konon Pak. Iman, tawakal, ibadah. Iman, tawakal, ibadah, wal iltija wal iftikor. Selalu merasa butuh nih Allah. Iman, tawakal, ibadah, selalu merasa butuh nih Allah dan selalu berdoa minta perlindungan kepada Allah. Kaifa la yansuru al aduhi qala Dhunnun. Sedikit lagi 5 baris. Ada Syekh Dhunnun Al-Misri namanya Pak. Beliau punya kata-kata yang sangat cantik sekali Pak. Kita nggak bisa ngelihat setan, benar? Tapi setan melihat kita, makanya kita kalah terus. Ya kan? Perang karo sesuatu sing blikaton, ya kalah terus, diseledingi terus. Blikaton. Halus, bisikannya halus, tipu dayanya mempesona kan? Makanya kalah terus. Bahkan kita sekali menang lagi ditolong nih Gusti Allah Pak. Gitu kan. Ada seorang kiai. Baik, saya selesaikan Dhunnun dulu ya, nanti ke situ.
Kita nggak ngelihat setan, setan ngelihat kita, maka kita kalah. Maka untuk kita bisa menang melawan setan, kata Dunun, fasta'in billah. Karena mintalah pertolongan pada Allah, karena Allah melihat setan. Karena kita nggak bisa melihat setan, mintalah pertolongan kepada zat yang melihat setan. Siapa? Allah. Awasku. Setan melihat kita, kita nggak lihat setan, maka mintalah kepada zat yang melihat setan, yaitu Gusti. Selalu berdoa, Pak. Setiap 5 waktu minta dijaga oleh Allah dari godaan setan yang tergoto. Maka ada seorang kiai dalam melatih nafsunya begini, Pak. Santri, ngomong nih santri nih. Tahukah kalian yang paling saya sukai itu pertama dari makanan adalah sate. Buahnya adalah anggur. Kemudian minumannya adalah minuman mawar. Bahkan wong Arab itu minuman mawar, Pak, dari bunga mawar spesial ya. Jadi bunga mawar itu dibikin minuman. Nah, itu orang-orang Arab itu minuman yang spesial. Santri berlomba-lomba pengen nyenangkan gurunya ki. Wah, pada gawa. Saya sih akeh kumpul di ruangan. Kiai metu. Cah, ira ki dalam rangka apa? Kok si akeh paya panganan? Ya Kiai, cari panjenengan kah kesenangannya panjenengan gini. Maka kula-kulaan ki pengen oleh ridone sampean sebagai guru, kula nyenangkan sampean gini. Oh konon ya, iya. Ya wis, celuken fakir miskin sekampung. Keder santrine. Kita ki nggawa panganan kanggo kiai, kok malah kok nyeluk fakir miskin? Diceluk fakir miskin, kumpulaken kon mangan. Sing digawani santri mau, kiai ini malah mangan. Delengaken be. Santrian dlopong bae. Wis pragat fakir miskin pada balik takon. Kiai, kan je panganan kanggo sampean. Kok dempakaken fakir miskin? Nah, itulah cara melatih nafsu. Apa sih senengi? Pengen nih hadirkan, tinggalkan. Apa sih disenengi ki? Pengen jadi cara ngelatih mengkonon. Jadi bakal Pak Zolik, aduh lagi pengen mangan karo sate. Aja tuku sate. Aja mangan karo sate. Lagi pengen pisan miang OTW. Healing. Aja mangkat. Cara ngelatih nafsu. Wah, bagian nih kena gelubugan enggak? Wiskosi katon gitu. Oh, lagi pengen paya mancing gitu, kau kebayang-bayang. Cara melatih nafsu. Aja makat, pasti kebayang-bayang kan. Aduh, wah glabak lubuk, tarikane, dredetane, nyambitane. Wah, glabak lubuk. Itu cara melatih nafsu. Nanti kita bahas pertemuan depan. Nafsu itu nggak berbahaya, yang berbahaya itu hawanya. Nah, nanti kita bahas baina nafsu wal hawa. Wallahu a'lam shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.